Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan. Kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Semakin Mengenal, Semakin Mengasihi. Mari kita buka dan baca bersama-sama dari Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Ada pepatah populer yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Pepatah tersebut artinya sederhana, yakni jika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak bisa menyayanginya ataupun mengasihinya. Sebaliknya, jika kita mengenal dan mengasihi seseorang, maka kita akan menunjukkan kepedulian, kesetiaan, bahkan kehidupannya bisa memberi semangat dan inspirasi bagi kita. Rasul Paulus menyampaikan keinginan atau kehendaknya bahwa ia ingin mengenal dan menjadi serupa dengan Yesus. Ia ingin melakukan hal itu agar ia semakin mengasihi Yesus. Upaya untuk lebih mengenal Yesus berarti juga berusaha mengenal kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Kata kuasa kebangkitan bukan berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, melainkan tentang kebangkitan Yesus yang memberdayakan kehidupan orang percaya. Selanjutnya, kata persekutuan dalam penderitaannya menekankan pada keinginan Paulus untuk mengenal dan berusaha hidup dalam nilai-nilai spiritualitas yang tampak dalam penderitaan Kristus, yaitu ketaatan, kerendahan hati, cinta kasih, sehingga ia akhirnya menjadi serupa dengan Kristus di sepanjang hidup dan pelayanan yang dilakukannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai pengikut Kristus bukan hanya tentang percaya, tetapi juga berubah. Paulus mengatakan kita telah mengenakan manusia baru, artinya hidup lama yang penuh dosa, iri, marah, dan egois harus kita tinggalkan. Kita dipanggil untuk terus diperbaharui supaya semakin serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Teman-teman, hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen adalah berupaya terus-menerus mengenal Yesus dan menjadi serupa dengannya. Upaya mengenal Yesus bukan hanya mengetahui di mana Yesus lahir, mujizat apa yang dibuatnya, tetapi juga berusaha hidup dalam nilai-nilai spiritualitas yang tampak dalam penderitaan Kristus, yaitu ketaatan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Sebagai respons, kita diperintahkan untuk mengenakan sifat-sifat baru seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sifat-sifat ini adalah tanda nyata dari manusia baru. Mereka bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata untuk memilih, mengampuni, menolong, bersabar, dan rendah hati bahkan ketika tidak mudah. Ketika kita menghidupi nilai-nilai tersebut, maka kita akan semakin mengasihinya dan mampu mewujudkan hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kasihnya sebagaimana yang telah diteladankannya. Inilah renungan yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan,
tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.